Itu pernah dikirimin Bu ke Paraka Bu, udah kwitansi. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Di awal tadi kita mendengar sepenggal potongan video. Itu adalah suara Dedi mantan bendahara. Karena video yang panjangnya sudah Aka upload sebelumnya. Saudara Dedi mengatakan saat wawancara dengan istilahnya sahabat Aka, yaitu saudara Nana. Dia mengatakan yang lainnya misalnya kwitansi itu sudah ada sama Pak Raka. Berarti bukan hanya kwitansi, sahabat-sahabat Aka. Lalu mungkin sahabat-sahabat Aka bingung siapa itu Raka, Pak Raka. Ini Aka jelaskan. Makanya Aka di dalam YouTube Aka katakan Aka mengikuti. Kan begitu. Dan Aka bicara bukan hanya koar-koar. Punya landasan sahabat-sahabat Aka. Tapi kita kembali lagi ke sana. Kata mantan bendahara tersebut bahwa kwitansi juga sudah dikirim sama Pak Raka. Pak Raka itu akun Facebook analisa kehidupan. Jadi bukan hanya kwitansi sahabat-sahabat Aka. Biar sahabat-sahabat Aka paham. Ini contoh masalahnya. Jadi sahabat-sahabat Aka menganalisa mengikuti kasus ini sangat prihatin sebenarnya. Aka kasih contoh saja, tadi ada slide ataupun SS tentang Raka Putra tanggal 25 Oktober 2021 contohnya. Di sana saudara Yoris mengatakan tidak ada yang berhak mengatasnamakan, tidak boleh mengatasnamakan keluarga korban. Kan begitu. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat Aka. Padahal Yosef mempunyai PH untuk membela diri dia. Tidak boleh dong Yosef mengatasnamakan keluarganya, mengatasnamakan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Karena Yoris juga punya PH. Begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana nasib Ibu Tuti dan Amel di publik? Disinilah Aka prihatin. Mulai Aka berusaha mengikuti kasus ini dengan benar. Allah memberikan suatu jalan yang baik. Aka tidak kenal dengan siapa-siapapun. Siapa Aka? Tetapi Aka bisa masuk ke semua lini. Jadi Aka paham, berusaha. Jadi menganalisanya itu tidak ingin mencari tenar. Kalau Aka ingin mencari tenar dari awal saja Aka wawancarai Dedi juga udah bapak aja yang buat. Tidak mau. Aka ini kontennya menganalisa. Jadi bukan hanya isapan jempol. Makanya Aka sering mengajak sahabat-sahabat Aka mempertanyakan kepada mereka, benarkah gaji guru yang ada di KP 30 juta itu untuk gaji guru? Aka pertanyakan, kalau memang benar berapa jumlah gurunya, berapa gaji gurunya? Begitu juga sahabat-sahabat Aka sering mengatakan, silahkan upload video di sana. Kegiatan belajar mengajar. Itu pertanyaan-pertanyaan itu bukan tidak ada landasannya. Tetapi Aka tidak bisa dong. Harus membuka belak-belakan. Bukankah itu para konten kreator yang katanya orang Subang mengawal kasus? Tapi tidak ada yang berani. Jadi sahabat-sahabat seperti itu. Inilah pengantarnya. Sahabat-sahabat Aka, sebelum Aka menganalisa sekolah, Aka ingin menganalisa, akan membuka isi hati Aka tentang Pak Yosef. Sekali lagi, Aka bukan membela Pak Yosef, tapi ini berdasarkan analisa jejak digital. Apa yang diucapkan Pak Yosef bahwa dia bukan pelaku, bahwa dia tidak pernah menyuruh, Aka sampai detik ini percaya. Kan begitu. Percaya. Punya landasan sahabat-sahabat Aka. Karena Pak Yosef dalam pandangan analisa Aka, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sahabat-sahabat Aka. Kan begitu. Mari kita lihat. Kita membahas saudara Danu. Pak Yosef menyebutkan Mr. X, orang misterius di publik, yaitu saudara Danu, kita ketahui. Bahwa mengatakan saudara Danu datang malam-malam tanggal 15 Agustus atau 3 hari sebelum kejadian.
Kalaulah Pak Yosef bekerja sama dengan saudara Danu, tidak mungkin dia membuka saudara Danu. Sehingga Danu pun terkait dalam kasus ini. Apa yang didapatkan Pak Yosef dengan kejujuran dia? Dia dibully. Dia dikatakan ingin mengkambing hitamkan saudara Danu. Dan sebagainya. Itu luar biasa sahabat-sahabat AK. Kita harus terima itu kenyataannya. Apa yang terjadi sahabat-sahabat AK. Dengan mudahnya setelah Danu diklarifikasi, dikonfrontir dengan Pak Yosef, dengan mudahnya saudara Danu mengatakan bahwa dia mengakui tetapi saat itu lupa. Ada apa ini? Ini bukti Pak Yosef tidak bekerja sama dengan saudara Danu, sahabat-sahabat AK. Begitu juga nanti tentang saudara Yoris dan Wahyu. Dia tidak bekerja sama. Mari kita dengarkan potongan video ini dulu. Pada pemeriksaan Rabu 29 September 2021 kemarin, Danu keponakan Tuti Suhartini, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, menjalani pemeriksaan bersama Yoris dan istrinya. Saat pemeriksaan kemarin, Danu dikonfrontir oleh pernyataan Yosef. Sempat tak mengakuinya, Danu akhirnya membenarkan dirinya sempat datang ke rumah korban pada 15 Agustus 2021 lalu. Yoris bersama Sahabat-sahabat AK, itulah sepintas tentang Danu. Berarti kalaulah Yosef bekerja sama dengan Danu, tidak mungkin Yosef membuka aib Danu. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Ya, aib maksudnya datang tanggal 15. Dan Danu sendiri tidak mengakuinya, ujung-ujungnya mengakuinya. Lalu kalau kita bicara Yoris sama Wahyu, sahabat-sahabat AK, ini kita masuk ke substansi tentang sekolah. Karena sahabat-sahabat AK, Yoris ingin menutup sekolah, Wahyu ingin mengundurkan diri, Yosef ingin membuka sekolah. Kalaulah mereka bekerja sama, tidak mungkin ini terjadi. Sahabat-sahabat AK, inilah yang AK bilang Yosef sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sehingga dia menentang Yoris dengan Wahyu. Kan begitu. Kalaulah hanya dasarnya ingin membuka sekolah hanya untuk mencairkan dana bos, kan itu tidak perlu buka sekolah. Tanpa buka sekolah juga, kalau mereka Yosef bekerja sama dengan Yoris, diam-diam ambil dana bos. Juga tidak perlu salahkan Wahyu tentang laptop dan sebagainya. Inilah buktinya dalam analisa AK. Yosef tidak paham apa yang terjadi pada awalnya, sahabat-sahabat AK. Kalau tentang sekolah, sahabat, ini sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, itu landasan analisa AK, makanya AK percaya dengan ucapan Yosef tidak paham saja. Itulah yang terjadi. Danu dia ungkapkan, Wahyu dia ungkapkan, hanya salahnya sahabat-sahabat AK, dia sangat menyayangi anaknya yang nama Yoris. Kembali lagi dalam pandangan analisa AK, saat itu pandangan analisa AK, Yosef seperti melihat, kan itu peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Sahabat-sahabat, itu pandangan analisa AK. Lalu setelah berjalannya waktu dan sebagainya, sahabat-sahabat AK, adalah pertemuan-pertemuan mengakurkan anak dan bapak dan sebagainya. Hasil akhirnya mereka pun bersatu, sahabat-sahabat AK. Setelah bersatu, sahabat-sahabat AK, lihat di publik ada tidak kekisruhan? Tidak ada, sahabat-sahabat AK. Lalu setelah itu Yoris berpisah. Apa maknanya, sahabat-sahabat AK? Disinilah AK menganalisanya. Mereka sekarang sudah saling memahami. Sehingga mereka diam, tidak saling serang dan tidak saling usik. Karena ada yang ditutup-tutupi mereka, yaitu tentang sekolah. Kalau di awal Pak Yosef tidak tahu, dia sikat aja, Danu sikat, Wahyu sikat dan sebagainya. Tetapi setelah mungkin dengan seiringnya waktu, ya Pak Yosef mungkin paham. Lebih baik dia diam. Karena dalam pandangan analisa agak, setelah Yosef bergabung dengan Yoris, mungkin saling memahami mereka sudah. Kan begitu. Pak Yosef diam. Itulah sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi, kalau AK menganalisa tentang sekolah, bukan tidak ada landasannya, sahabat-sahabat AK.
bukan tidak ada landasannya. Karena bagi Aka, Pak Yosef ini sangat sayang kepada saudara Yoris. Sehingga inilah yang terjadi. Padahal kalau kita menganalisa Danu, Wahyu ada tanggal 19 mengambil motor Yoris. Jadi mereka itu sebenarnya beginilah berputar-putar sahabat-sahabat Aka. Nanti kita akan menganalisa tentang sekolah, tentang Arkas, tentang dana bos dan sebagainya. Itu semua ada landasannya sahabat-sahabat Aka. Walaupun info-info itu belum tentu 100% benar. Sebab ini hanya analisa. Tetapi dari kronologisnya silahkan saja sahabat-sahabat Aka sana datang ke sekolahnya. Ada tidak jumlah muridnya sesuai data Depodik dan sebagainya. Berarti ada masalah di sana. Makanya di awal juga saudara Yoris ingin menutup sekolah. Saudara Wahyu ingin mengundurkan diri. Saudara Danu tidak mengakui datang tanggal 15. Kan ini duduk masalahnya sahabat-sahabat Aka. Jadi ya, Aka kalau melihat jejak digital ini ya percaya dengan omongan Pak Yosef bahwa dia bukan pelaku dan dia tidak tahu menahu karena dia terjebak di dalam permainan ini tentang sekolah. Dia tidak berdaya kalau sudah bicara tentang sekolah. Bagaimana kalau seandainya kasus Rajapati ini ada sangkut pautnya dengan sekolah? Ya tentunya tidak ada terang benerangnya. Itu makna, maksud dan tujuan Aka membahas sekolah.